Pernah nggak sih kamu merasa ekonomi itu kayak pelajaran yang cuma bisa dimengerti oleh anak kuliahan jurusan ekonomi saja? Padahal, kita semua hidup dalam ekonomi itu sendiri. Harga cabai naik, gaji nggak ikut naik, cicilan tambah berat. Itu semua pelajaran ekonomi. Cuma bedanya nggak ada dosennya. Sekarang coba pikir, kalau kita mau ngerti cara dunia ini kerja, seharusnya kita nggak cuma hafal soal teori, tapi turun langsung ke lapangan. Dan salah satu cara yang paling sederhana buat tahu itu semua adalah mulai investasi saham. Banyak orang mikir ekonomi itu rumit, padahal ekonomi itu cuma cerita tentang manusia dan keputusan-keputusannya. Kenapa orang belanja? Kenapa orang nabung? Kenapa perusahaan ekspansi? Kenapa harga saham bisa naik atau turun? Itu semua keputusan ekonomi. Nah, ketika kamu mulai beli saham, tiba-tiba kamu sadar, oh ternyata ekonomi itu hidup, bergerak setiap detik, bukan cuma grafik di buku teks. Contohnya gini, begitu kamu beli saham perusahaan otomotif, kamu langsung jadi peduli sama hal-hal yang dulu kamu anggap gak penting. Kamu mulai baca berita tentang BI yang naikin suku bunga, terus mikir, wah ini bisa ngaruh ke penjualan mobil nih. Disitulah kamu belajar ekonomi dari kenyataan, bukan hafalan. Jujur aja, awalnya aku gak terlalu tertarik sama ekonomi. Walaupun dulu sempat kuliah di jurusan ekonomi, itu bukan karena panggilan hati, lebih karena terpaksa. Waktu itu di kampus nggak ada jurusan psikologi, jadi ya udah aku ambil ekonomi aja, tanpa tahu arah dan nilainya apa. Dan ekonomi yang aku pelajari waktu itu, ya cuma angka-angka rumit di papan tulis. Aku belajar karena harus, bukan karena ingin. Sampai suatu hari, ada seseorang yang tanya, kamu kan jurusan ekonomi, kamu tahu nggak apa itu saham? Pertanyaan itu kayak tombol kecil yang bikin penasaran. Aku mulai baca artikel, nonton video YouTube, buka forum-forum investasi, dan akhirnya di tahun 2016, aku berani buat pertama kalinya investasi saham. Waktu itu nominalnya nggak terlalu besar, tapi rasanya deg-degan luar biasa, karena untuk pertama kalinya, aku merasa uangku bukan cuma disimpan, tapi ikut bekerja di dunia nyata. Begitu kamu punya saham, kamu otomatis belajar hal-hal yang dulu cuma lewat di timeline atau berita. Misalnya, tiba-tiba kamu ngerti kenapa inflasi 1% bikin harga saham turun. Kamu ngerti kenapa nilai tukar rupiah penting banget buat ekspor impor. Kamu jadi ngerti kenapa Bank Indonesia ngatur suku bunga kayak orang tua ngatur uang jajan anaknya, supaya nggak kebablasan. Dan lucunya, semua itu kamu pelajari bukan karena ujian, tapi karena kamu punya duit yang ikut bekerja di dalamnya. Itulah yang bikin belajar ekonomi lewat saham jauh lebih nempel. Tapi tentu, perjalanan belajar itu nggak selalu manis. Aku masih ingat waktu itu pertama kalinya nyangkut puluhan juta di saham grup Bakri. Awalnya kelihatan menjanjikan, harga murah, banyak rumor positif. Aku masuk karena penasaran, tanpa paham fundamental perusahaannya. Dan ternyata sahamnya turun terus. Lalu perusahaan melakukan yang namanya reverse stock. Jumlah sahamku dikurangi. Harga kelihatannya naik di layar, tapi nilainya tetap jeblok. Rasanya campur aduk. Saat itu aku sadar, selama ini aku bukan investasi, tapi berspekulasi. Dari situ aku mulai belajar konsep value investing. Bukan ngejar hype, tapi membeli saham dengan fundamental kuat. Belajar laporan keuangan, rasio laba, dan bersabar menunggu waktu bekerja. Ada teori psikologi ekonomi yang menarik. Manusia itu baru benar-benar belajar ketika merasakan kehilangan.
Kamu bisa baca semua buku ekonomi di dunia, nonton ribuan video YouTube, tapi tetap aja nggak bakal paham volatilitas pasar, sampai uangmu sendiri turun drastis di layar depan mata. Aku sendiri ngerasain itu, waktu pertama kali nyangkut di saham Grup Bakri, rasanya campur aduk. Bahkan sempat mikir, mending berhenti aja apa ya, ini terlalu berat kayaknya. Padahal, itu cuma bagian dari proses belajar. Tapi lama-lama aku sadar satu hal, masalah sebenarnya bukan di pasarnya, tapi di cara kita melihatnya. Aku dulu fokus sama harga saham yang naik turun, tapi gak fokus sama nilai perusahaan. Aku berspekulasi, ikut tren tanpa paham apa yang aku pegang. Dan itu yang bikin aku panik. Dari pengalaman pahit itu, aku mulai mengubah strategi. Aku belajar jadi value investor, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan cuma lihat angka di layar, tapi mempelajari bisnis di balik sahamnya. Kalau bisnisnya masih bagus, aku pegang karena waktu akan bekerja, bukan spekulasi orang lain. Aku belajar satu prinsip penting. Logika plus kesabaran sama dengan kunci bertahan di pasar. Tanpa logika, kita gampang panik. Tanpa kesabaran, kita gampang menyerah. Tapi, kalau keduanya berjalan bareng, kita bisa tetap stabil, tetap rasional, dan belajar dari pengalaman tanpa terjebak emosi. Yang lebih menarik lagi, pelajaran itu nggak cuma berlaku di saham. Ini juga mengajarkan aku soal hidup. Saat menghadapi masalah besar, jangan panik. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Bersabar menunggu hasil yang nyata, dan dari situ aku sadar, pasar saham itu nggak cuma tentang uang. Tapi ia adalah guru psikologi terbaik yang mengajari kita tentang ketahanan mental, kesabaran, dan cara berpikir rasional. Setiap kerugian, setiap momen panik, itu semua adalah pelajaran ekonomi dan hidup sekaligus. Sering waktu aku mulai sadar satu hal yang penting banget. Pasar saham itu sebenarnya cermin dari emosi manusia. Naik turunnya harga saham gak cuma soal angka ekonomi atau laporan laba perusahaan, tapi lebih dalam dari itu, ini soal psikologi kolektif jutaan orang yang bikin keputusan setiap hari. Orang panik, harga turun. Orang optimis, harga naik. Dan seringkali logikanya nggak lagi jadi patokan utama. Contohnya waktu pandemi COVID-19 kemarin. Secara logika, ekonomi lumpuh, toko tutup, pabrik berhenti, penghasilan banyak yang turun. Tapi kalau kamu lihat pasar saham teknologi malah melonjak gila-gilaan. Kenapa? Karena perilaku manusia berubah. Orang mulai kerja dari rumah, butuh laptop, internet, aplikasi digital. Orang belanja online. Akhirnya, e-commerce pun naik daun. Orang butuh hiburan digital. Akibatnya, platform streaming makin banyak pelanggan. Itu bikin aku sadar, ekonomi itu hidup. Dia terus bergerak sesuai dengan bagaimana manusia merespon situasi. Dan pasar saham adalah denyut nadinya. Kalau kamu belajar membaca pasar, kamu nggak cuma melihat angka, tapi kamu mulai merasakan detak jantung ekonomi nyata. Sektor mana lagi yang berkembang, mana yang lagi lesu, dan apa yang membuat optimisme atau kepanikan di masyarakat. Selain itu, aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulunya nggak kepikiran. Misalnya berita tentang inflasi atau suku bunga yang biasanya cuma lewat di timeline media sosial atau di berita. Tiba-tiba jadi hal penting karena aku punya uang yang ikut bekerja di pasar. Aku jadi lebih paham atau peka sama berita ekonomi. Bagaimana keputusan pemerintah, bank sentral, atau perusahaan mempengaruhi pasar dan pada akhirnya uang kita sendiri. Dari pengalaman ini aku belajar satu prinsip penting. Kalau kamu mau ngerti ekonomi dan pasar saham, jangan cuma fokus ke angka di laporan keuangan. Perhatikan juga perilaku manusia, karena disitulah semuanya dimulai. Naik turun pasar itu bukan misteri, tapi hasil dari jutaan keputusan-keputusan manusia yang saling berinteraksi setiap detik. Dan semakin kamu paham perilaku manusia, semakin kamu bisa memahami ekonomi secara nyata. Bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang hidup dan terasa di dompetmu sendiri.
Sekarang setiap kali aku buka grafik saham, aku nggak panik lagi seperti dulu. Dulu kalau harga turun sedikit, jantung deg-degan. Sekarang, aku lihatnya lebih santai, naik karena orang serakah, turun karena orang takut. Aku mulai paham, yang sukses di pasar saham itu bukan yang paling cepat analisis, tapi yang paling sabar dan konsisten. Dan dari situ aku belajar satu hal, value investing itu lebih dari sekedar strategi finansial. Ini filosofi hidup. Beli yang punya nilai, jangan ikut-ikutan tren atau hype. Pilih yang fundamentalnya kuat, yang punya potensi jangka panjang, yang masuk akal secara logika. Pegang dengan keyakinan, jangan gampang panik kalau harganya turun. Kalau perusahaan yang kamu pegang memang sehat, harga akan menyesuaikan sesuai dengan waktunya. Biarkan waktu bekerja. Kesabaran adalah aset terbesar di pasar. Waktu akan menuntaskan perhitungan nilai, bukan kepanikan sesaat. Filosofi ini ternyata nggak cuma berlaku di saham. Aku mulai melihat ternyata ini paralel di karir, relasi, bahkan mimpi. Mimpi pribadi, kalau kamu tanam nilai dengan konsisten, misalnya kerja keras, belajar, membangun relasi, atau mengembangkan skill, hasilnya pasti akan muncul. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak besok, tapi pasti nanti jika kamu sabar dan konsisten. Dan yang paling penting, filosofi ini ngajarin aku untuk melihat jauh ke depan, bukan cuma reaksi instan. Banyak orang fokus pada hasil cepat, ikut tren, panik ketika gagal sementara. Tapi yang sabar, yang menilai berdasarkan nilai sebenarnya, justru akan keluar sebagai pemenang dalam jangka panjang. Aku mulai menyadari pasar saham itu bukan sekedar soal uang, tapi ia adalah guru hidup yang mengajarkan kesabaran, logika, dan konsistensi. Pelajaran yang sama bisa kamu bawa ke keputusan sehari-hari. Gimana menghadapi tekanan, bagaimana menilai orang, bagaimana membangun sesuatu yang tahan lama. Jadi, setiap kali aku melihat grafik saham, aku nggak cuma membaca angka, aku membaca cerita dan psikologi manusia, keputusan, dan waktu. Dan itu membuat aku lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hidup. Kamu mungkin sadar, orang kaya nggak selalu lebih pintar, tapi satu hal yang mereka lakukan yaitu dengan konsisten belajar dari pengalaman nyata. Mereka nggak cuma baca buku atau ikut seminar, tapi mereka benar-benar merasakan pasang surutnya keputusan finansial mereka sendiri. Mereka ngerti kapan harus menunda konsumsi, kapan harus menahan diri untuk nggak beli barang yang nggak perlu. Mereka juga ngerti kapan harus mengambil resiko dan kapan harus mundur. Ini bukan soal insting aja, tapi soal pengalaman yang diasah bertahun-tahun. Dan aku meniru pola itu lewat saham. Awalnya tentu saja banyak kesalahan, panik, salah analisis, ikut tren sampai nyangkut di saham yang salah. Tapi lama-lama aku belajar sabar, analisis dengan logika, dan kontrol emosi adalah kunci untuk bertahan. Dan pelajaran ini ternyata nggak cuma soal uang. Aku jadi belajar hidup, kapan berani ambil keputusan penting, kapan menunggu momen yang tepat, dan kapan untuk mundur untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Setiap keputusan ekonomi yang diambil dengan bijak sebenarnya adalah cerminan cara kita mengambil keputusan dalam hidup sehari-hari. Dari situ aku mulai paham satu hal. Ekonomi itu pada dasarnya adalah keputusan manusia yang bijak. Setiap angka, grafik, dan laporan keuangan yang kita pelajari hanyalah representasi dari perilaku manusia nyata. Dan semakin kita memahami pola itu, semakin kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri, bukan cuma dompet kita. Jadi, pelajaran ekonomi lewat saham itu bukan sekedar soal profit, tapi soal menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, memahami resiko, dan menilai peluang dengan logika, bukan emosi. Dan itu menurutku adalah salah satu pelajaran yang paling berharga dari semua pengalaman di pasar saham. Setiap kali kamu klik beli saham, itu bukan sekedar angka di layar. Itu berarti uangmu ikut bekerja di ekonomi nyata. Kamu ikut ambil bagian dalam kegiatan bisnis, produksi, layanan yang sehari-hari
kita gunakan. Contohnya sederhana. Kalau kamu beli saham BCA, uangmu ikut berputar di sistem perbankan. Itu membantu UMKM dapat modal, nasabah dapat layanan yang lebih baik, dan ekonomi kecil di sekitarmu ikut bergerak. Kalau kamu beli saham Telkom, uangmu ikut mendukung pengembangan jaringan digital, internet yang lebih cepat, dan koneksi bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Hal ini bikin aku sadar bahwa ekonomi itu saling terhubung. Satu keputusan kecil, sekecil apapun, investasimu punya efek domino yang luas. Seperti batu yang dilempar ke kolam, riakannya sampai jauh. Dari pengalaman ini aku belajar beberapa hal penting. Inflasi bikin harga naik, dan itu nyata terasa di belanja harian kita. Suku bunga tinggi bikin kredit berat, mempengaruhi keputusan kita untuk beli rumah, mobil, atau bahkan mulai buka usaha. Kurs dolar mempengaruhi harga barang impor mulai dari elektronik sampai kebutuhan sehari-hari. Yang paling menarik adalah pelajaran itu bukan cuma teori di buku. Ini pelajaran nyata yang mempengaruhi dompet dan pikiran kita. Setiap naik turunnya harga saham, setiap berita ekonomi yang aku baca, terasa langsung pengaruhnya ke uangku, ke keputusan finansialku, bahkan ke cara aku berpikir soal masa depan. Aku mulai melihat pasar saham bukan cuma sebagai tempat cari untung, tapi sebagai jendela untuk memahami dunia secara nyata. Setiap transaksi adalah pelajaran. Bagaimana manusia bereaksi terhadap berita, bagaimana perusahaan beradaptasi, bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan semakin aku belajar, semakin aku sadar memahami ekonomi lewat satu transaksi saham itu lebih efektif daripada ribuan teori di buku. Karena kamu merasakannya sendiri. Kamu gak cuma tahu apa itu inflasi, tapi kamu merasakan dampaknya di kantong sendiri. Saham itu gak selalu manis, dan ini realita yang sering gak diomongin orang. Kadang harga naik terus, tapi kadang jatuh tanpa alasan yang jelas, bikin panik dan bikin kita mempertanyakan keputusan kita sendiri. Aku sendiri ngalamin itu. Dulu, waktu pertama kali investasi, aku pernah rugi puluhan juta. Rasanya campur aduk, nyesel, frustasi, sampai berpikir ulang strategi yang bakal aku pakai. Tapi, lama-lama aku sadar, kerugian itu bagian dari belajar. Justru, kerugian adalah latihan mental. Setiap kali rugi, aku belajar untuk menahan emosi, nggak panik, lihat harga turun. Menganalisis keputusan, jangan cuma ikut-ikutan tren. Bersabar, karena pasar itu punya waktunya sendiri. Yang bisa kendalikan emosi biasanya lebih stabil dalam hidup. Bukan cuma di saham, tapi juga dalam karir, hubungan, juga dalam keputusan penting lain. Aku mulai paham, mengelola kerugian dan emosi itu skill yang jauh lebih berharga daripada sekedar untung rugi secara finansial. Selain itu, pengalaman ini mengajarkanku satu hal penting. Waktu tepat untuk bertindak. Gak semua keputusan harus langsung diambil. Kadang mundur lebih bijak, kadang bertahan adalah kunci. Dan ini adalah skill yang jarang diajarkan di sekolah, tapi penting banget buat hidup nyata. Jadi, jangan kaget kalau rugi di saham. Itu bagian dari proses belajar. Yang penting adalah bagaimana kamu mengambil pelajaran, menenangkan diri, dan mempersiapkan strategi yang lebih baik ke depan. Kerugian itu bukan tanda gagal, tapi bahan bakar untuk investor yang lebih cerdas dan dewasa. Satu hal yang aku pelajari dari perjalanan ini adalah tujuan utama belajar saham dan ekonomi bukan untuk kaya cepat, tapi untuk memahami ekonomi dan diri sendiri. Banyak orang fokus sama angka profit di layar, tapi kalau kamu cuma ngejar untung tanpa paham dasarnya, kamu gampang tertipu narasi, gampang ikut tren, dan gampang panik kalau harganya sedang turun. Kalau kamu benar-benar paham ekonomi, kamu bisa membedakan antara perusahaan yang sehat dan perusahaan yang cuma pencitraan. Kamu bisa lihat laporan keuangan, nilai aset, utang, potensi bisnisnya. Kamu nggak cuma ikut hype, tapi bisa menilai dengan logika. Selain itu, belajar ekonomi
bikin kamu ngerti hal-hal yang sering terasa abstrak sebelumnya, seperti inflasi yang bikin harga barang naik dan kenapa tabungan bisa tergerus nilainya kalau nggak dikendalikan, utang negara dan bagaimana itu bisa mempengaruhi pajak, subsidi, atau proyek publik, kurs dolar yang nggak cuma soal impor barang, tapi juga mempengaruhi investasi, biaya hidup, dan daya beli masyarakat. Yang paling penting, semua itu dipelajari dari pengalaman nyata, bukan karena ujian di kelas atau tugas kuliah. Kamu belajar dari apa yang terjadi di dompetmu sendiri, dari keputusan nyata yang kamu ambil, dan dari reaksi pasar yang kamu rasakan. Belajar ekonomi lewat saham itu membuat kamu lebih cerdas dalam melihat dunia. Kamu gak cuma ngerti angka, tapi ngerti bagaimana keputusan manusia, kebijakan pemerintah, dan perilaku pasar uang berinteraksi. Dan kemampuan ini akan berguna seumur hidup, bukan cuma buat investasi, tapi juga buat karir, keuangan pribadi, dan pengambilan keputusan penting sehari-hari. Jadi inti dari semua ini bukan soal kaya cepat, tapi soal menjadi cerdas, rasional, dan siap menghadapi realita ekonomi nyata. Dan kalau kamu konsisten belajar dari pengalaman nyata, kekayaan materi akan mengikuti sebagai efek samping, bukan tujuan utama. Belajar ekonomi lewat saham itu sebenarnya kayak belajar berenang di air. Awalnya kita panik, kadang merasa tenggelam, kebingungan arah arusnya, takut salah langkah, tapi lama-lama kita mulai ngerti pola arusnya, belajar kapan harus terapung, kapan harus menyelam, dan kapan mengikuti arus. Pasar saham mengajarkan banyak hal yang gak pernah diajarkan di sekolah. Kamu belajar kontrol diri, manajemen emosi, menghadapi resiko, bersabar menunggu waktu, dan mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan emosi. Yang paling penting, kamu belajar mengenal diri sendiri. Kamu mulai sadar, saat panik, kamu bereaksi bagaimana. Saat peluang datang, kamu berani ambil atau ragu. Ekonomi ini bukan cuma angka dan grafik di layar. Ekonomi adalah cermin dari keputusan manusia, termasuk keputusan kita sendiri. Setiap transaksi, setiap investasi, setiap resiko yang kita ambil memberi pelajaran nyata tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana manusia berpikir. Mulai sekarang, jangan tunggu sempurna untuk belajar. Mulai sekarang, mulailah buka akun saham. Pelajari langkah demi langkah, biarkan pasar menjadi guru terbaikmu. Belajar perlahan, alami sendiri naik turunnya harga, pahami reaksi manusia, dan pelajari konsekuensi di setiap keputusan. Karena di pasar saham, kamu gak cuma belajar soal uang, kamu belajar tentang psikologi manusia, kesabaran, pengambilan keputusan, dan bagaimana menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian. Setiap kerugian, setiap kemenangan, setiap momen panik atau tenang, semuanya adalah pelajaran berharga yang bikin kamu lebih cerdas. Dan percayalah, kalau kamu konsisten belajar dari pengalaman nyata, pengetahuan dan pemahaman itu akan jauh lebih berharga daripada sekedar untung materi. Kalau kamu sabar, disiplin, dan fokus pada nilai, bukan sekedar harga saham sesaat, pada akhirnya kamu juga akan kaya. Tapi bukan kaya instan. Kekayaan itu datang sebagai efek samping dan menjadi cerdas, bijak, dan mengerti bagaimana dunia bekerja. Itulah inti dari belajar ekonomi lewat saham. Bukan sekedar untuk uang, tapi untuk menjadi cerdas, memahami diri, dan akhirnya bisa meraih kekayaan yang nyata dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe supaya nggak ketinggalan konten edukasi berikutnya. Kasih komentar supaya kita bisa tahu pengalamanmu, pertanyaanmu, atau ide untuk membahas topik finansial lain. Dengan begitu, kamu ikut membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Satu langkah kecil yang bisa berdampak besar. Dan ingat, perjalanan belajar ekonomi itu penting, tapi setiap langkah yang kamu ambil akan bikin kamu lebih cerdas dan lebih bijak, dan akhirnya siap meraih kekayaan berkelanjutan. Terima kasih.